Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semuanya, kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai advertising atau periklanan. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ana Fauzia dengan NIM akhir 1149 dan rekan-rekan saya ada Oktaviani BR Pakpahan dengan NIM akhir 1148, Akbar Ramadan dengan NIM akhir 1147, Noveri Andra dengan NIM akhir 1144, dan Nailah Rizky dengan NIM akhir 1156. Nah, baik teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni materi mengenai pengertian advertising yang akan dijelaskan oleh rekan saya Akbar Ramadan. Perkenalkan, nama saya Akbar Ramadan dengan NIM 240810201147. Jadi pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas terkait definisi dari advertising sendiri. Advertising atau kerap disebut sebagai periklanan adalah salah satu aspek yang tergabung dalam manajemen pemasaran. Jadi, advertising atau periklanan ini salah satu komponen penting yang ada di urutan atau proses dalam manajemen pemasaran seperti itu teman-teman. Yang dimana periklanan itu adalah suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempromosikan produk, layanan, atau ide kepada khalayak umum dengan tujuan mempengaruhi sikap, perilaku, dan keputusan mereka. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya advertising ini merupakan cara kita mengkomunikasikan produk kita kepada khalayak umum seperti itu teman-teman, agar mereka itu tahu kita tuh jualan apa, mereknya itu apa. Jadi mereka itu mau untuk membeli produk kita, dan kita harus di situ kita juga harus menjelaskan kelebihan produk kita apa, manfaatnya itu apa, seperti itu teman-teman. Jadi advertising ini atau periklanan ini tidak terkait dengan hal-hal memberikan informasi saja, tapi terkait dengan kreativitas juga teman-teman. Bagaimana kita menyampaikan informasi tersebut kepada khalayak umum sehingga mereka itu tertarik untuk membeli produk kita, seperti itu teman-teman. Dan advertising ini merupakan komponen yang sangat penting ya tentunya ya. Nah, coba bayangkan teman-teman, Anda memiliki sebuah produk tetapi Anda tidak melakukan sebuah pemasaran. Bagaimana nanti khalayak umum tahu kalau kita tuh memiliki suatu produk gitu loh. Makanya kenapa kok advertising ini sangat penting teman-teman, seperti itu. Jadi definisi advertising ini memiliki beberapa evolusi teman-teman. Pada tahun ke tahun itu memiliki beberapa definisi yang berbeda-beda seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama, advertising dikenal sebagai bentuk identifikasi suatu produk perusahaan gitu teman-teman. Jadi iklan ini telah ada sejak zaman Romawi kuno teman-teman, yang dimana iklan ini adalah sebuah bentuk komunikasi yang efektif untuk mengidentifikasikan sebuah lokasi dan jenis dari bisnis yang ada di zaman Romawi kuno itu teman-teman. Seperti gambar gambar di toko-toko zaman dahulu. Di sebuah toko kan biasanya ada kayak palang di atas gitu, dan gambarnya itu mau mencerminkan dari toko tersebut teman-teman. Misal toko tersebut adalah toko sepatu, nah nanti di atasnya itu gambarnya adalah toko sepatu. Nah itu bentuk periklanan pada zaman Romawi kuno teman-teman. Jadi definisi dari periklanan zaman Romawi kuno adalah sebagai bentuk identifikasi seperti itu teman-teman. Dan terjadilah evolusi pada tahun 1455 teman-teman, yaitu ketika ada kemajuan teknologi, yang dimana kemajuan teknologi ini membantu berkembangnya sebuah periklanan teman-teman, yang sebelumnya adalah diartikan sebagai identifikasi, pada tahun ini diartikan sebagai informasi teman-teman. Jadi periklanan ini sebagai media informasi seperti itu teman-teman, yang dimana iklan ini beredarnya melalui surat kabar yang dulunya itu sebagai bentuk identifikasi sebuah toko, sekarang bentuknya itu sebagai informasi melalui surat-surat kabar seperti itu teman-teman. Dan uh, definisi periklanan yang terakhir yaitu sebagai bentuk promosi pada tahun 1700, yang dimana banyak sekali teknologi-teknologi yang telah berkembang sehingga periklanan ini telah menjadi bentuk promosi teman-teman melalui media sosial atau apapun itu teman-teman. Jadi dalam evolusi periklanan itu terdapat 3 tahap teman-teman, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan advertising. Yang pertama adalah sebagai alat untuk promosi. Iklan adalah cara meyakinkan orang bahwa bisnis kita punya sesuatu yang bagus untuk ditawarkan kepada pelanggan. Iklan menghubungkan apa yang kita jual dan apa yang dibutuhkan pelanggan, sehingga mereka sadar, tertarik, dan akhirnya membeli. Iklan yang bagus harus menjawab semua pertanyaan penting. Apa yang ditawarkan, siapa yang menawarkan, dan siapa yang diuntungkan. Kapan dan di mana bisa didapatkan, mengapa orang harus peduli, dan bagaimana cara mendapatkannya. Dengan menjawab semua ini, iklan jadi jelas dan cocok untuk pelanggan. Yang kedua adalah informasi konsumen dan pengukuran kinerja. Iklan memberi informasi lengkap tentang produk dan jasa, membantu pelanggan memahami keunggulan dan ciri khas yang membuat penawaran tersebut berharga dan sesuai kebutuhan mereka. Perusahaan dapat mengukur keberhasilan iklan dengan alat analisis yang menghitung respon pelanggan terhadap iklan.
kenaikan penjualan dari kampanye tertentu, atau perubahan pandangan pelanggan tentang merek mereka di pasaran. Yang ketiga adalah kegiatan ekonomi. Aktivitas periklanan memiliki peran penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui iklan, produsen termotivasi untuk secara konsisten mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan berbagai produk dan jasa. Hal ini terjadi karena iklan menciptakan kesadaran dan permintaan pasar yang mendorong produsen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah dan beragam. Dengan demikian, periklanan menciptakan siklus produksi konsumsi yang berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap perputaran ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat adalah pembagi beban biaya. Iklan membantu produsen menjual lebih banyak barang, yang memungkinkan mereka memproduksi dalam jumlah yang besar. Produksi massal membuat biaya produksi per barang menjadi lebih murah, karena biaya tetap dibagi ke lebih banyak produk, dan proses produksi jadi lebih efisien. Sama halnya dengan pengiriman dan penyimpanan, semakin banyak barang yang dijual, semakin rendah biaya distribusi per barangnya. Penghematan biaya ini bisa diberikan kepada konsumen dengan harga jual yang lebih murah. Jadi, iklan tidak hanya menguntungkan produsen dengan meningkatkan penjualan, tapi juga menguntungkan masyarakat karena membuat produk dan jasa lebih terjangkau, sehingga meningkatkan daya beli dan kesejahteraan konsumen. Yang kelima adalah sumber dana media. Iklan adalah sumber uang utama bagi berbagai media. Uang dari iklan membantu media bertahan dan membuat konten yang bagus. Karena semakin banyak media baru muncul, persaingan untuk mendapatkan iklan semakin ketat. Hal ini mendorong media untuk berinovasi, meningkatkan kualitas, dan menjangkau lebih banyak orang agar tetap menarik bagi pengiklan. Hubungan ini saling menguntungkan. Media perlu iklan untuk hidup, sedangkan pengiklan perlu media untuk menjangkau pelanggan. Situasi ini membuat industri media terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pasar dan keinginan konsumen yang berbeda-beda. Yang berikutnya adalah identitas produsen. Iklan mengenalkan pembuat produk kepada konsumen. Lewat iklan, orang tidak hanya tahu tentang produknya, tapi juga perusahaan yang membuatnya. Beberapa perusahaan saat ini memilih strategi yang berfokus pada pembangun citra perusahaan, bukan hanya mengiklankan produk mereka. Strategi ini yang disebut iklan korporat, menonjolkan identitas merek perusahaan, nilai-nilai yang mereka pegang, sejarah, komitmen pada kualitas, inovasi, atau tanggung jawab sosial. Dengan menempatkan perusahaan sebagai pusat pesan iklan, mereka bertujuan membangun kepercayaan, kesetiaan, dan hubungan emosional jangka panjang dengan konsumen, yang nantinya bisa menguntungkan semua produk mereka. Dan yang ketujuh adalah sarana kontrol. Iklan membantu konsumen membedakan produk asli dari produk palsu. Lewat iklan, produsen bisa mengajarkan masyarakat tentang ciri-ciri khas produk mereka, seperti logo resmi, kemasan standar, fitur keamanan, dan tampilan visual lainnya. Informasi ini membantu konsumen bisa memeriksa sendiri keaslian produk saat berbelanja. Yang kedelapan adalah pengembangan citra merek dan persaingan sehat. Iklan membantu perusahaan membentuk citra merek yang mereka inginkan. Dengan menggunakan gambar menarik, cerita yang meyakinkan, dan memilih media yang tepat, perusahaan dapat membangun persepsi positif di pikiran konsumen tentang identitas, nilai, dan komitmen mereka. Yang kesembilan adalah pendorong inovasi baru. Iklan bukan hanya cara menyampaikan pesan, tapi juga cara efektif memperkenalkan inovasi produk atau layanan baru kepada pelanggan. Melalui berbagai media iklan, perusahaan bisa menunjukkan fitur baru, teknologi terbaru, dan solusi kreatif dalam produk mereka, sehingga mengajarkan konsumen tentang keunggulan yang bisa mereka dapatkan. Berikutnya adalah manfaat advertising. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness. Aktivitas periklanan memainkan peran vital dalam proses konstruksi dan intensifikasi brand awareness di kalangan target audience melalui implementasi strategi komunikasi periklanan yang tepat sasaran dan efisien. Entitas bisnis memiliki kapabilitas untuk menanamkan identitas mereknya secara kuat dalam peta kognitif konsumen. Signifikansi hal ini terlihat jelas terutama bagi entitas merek yang baru memasuki pasar atau produk-produk yang berupaya melakukan ekspansi terhadap segmen pasar yang dilayaninya. Yang kedua adalah mendorong penjualan dengan menyajikan data komprehensif mengenai penawaran produk atau jasa, mengeksposisi elemen-elemen superioritasnya terhadap solusi kompetitor, serta merekayasa persepsi dan kecenderungan preferensial konsumen secara strategis. Aktivitas periklanan mampu menjadi katalisator yang mendorong konsumen untuk mengambil keputusan aktual dalam melakukan transaksi pembelian. Efektivitas pendekatan ini tidak terbatas hanya pada kategori produk inovatif yang baru diperkenalkan ke pasar, namun juga berlaku signifikan bagi produk-produk yang telah memiliki posisi mapan dalam landscape pasar dan berupaya mempertahankan relevansi serta daya kompetitifnya di tengah dinamika persaingan bisnis yang semakin intensif. Yang ketiga, membangun citra merek. Aktivitas periklanan menempatkan posisi esensial dalam proses pembentukan dan pemeliharaan berkelanjutan terhadap persepsi merek di benak konsumen. Kampanye periklanan yang dirancang dengan pendekatan kreatif, tinggi dan mengandung elemen memorable dapat mengkonstruksi impresi positif secara efektif dan secara simultan meningkatkan status reputasional
entitas merek dalam persepsi kolektif masyarakat luas. Yang keempat adalah edukasi konsumen. Iklan sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan kepada pembeli tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Ini sangat penting, terutama untuk produk baru atau rumit yang perlu dijelaskan cara pakainya atau keuntungan yang bisa didapatkan. Lewat iklan, pembeli bisa lebih mengerti kenapa mereka perlu membeli produk atau jasa tersebut dan bagaimana cara menggunakannya dalam aktivitas sehari-hari mereka. Baik, memasuki materi yang selanjutnya, yakni mengenai jenis-jenis advertising. Nah, dalam dunia ekonomi modern, iklan memegang peranan krusial yang hadir di berbagai aspek kehidupan kita. Para konsumen terpapar iklan melalui berbagai media seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan platform digital lainnya. Nah, baik, untuk jenis-jenis advertising sendiri terbagi menjadi 3 macam, yakni berdasarkan media, berdasarkan tujuan, dan berdasarkan target audiens. Nah, untuk iklan yang berdasarkan media sendiri juga terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama ada iklan cetak. Nah, iklan cetak sendiri merupakan iklan yang dipublikasikan melalui media cetak seperti surat kabar, majalah, brosur, pamflet, dan selebaran. Untuk jenis-jenis iklan cetak sendiri juga terbagi menjadi beberapa macam. Contohnya seperti iklan di koran, iklan di majalah, brosur, flyer, poster, dan lain sebagainya. Yang kedua ada iklan elektronik. Nah, iklan elektronik tersendiri merupakan bentuk iklan yang disebarluaskan melalui media elektronik, seperti iklan yang ada di televisi, iklan radio, dan iklan yang ada di platform digital lainnya. Baik, yang ketiga ada iklan luar ruang. Nah, iklan luar ruang ini merupakan bentuk strategi pemasaran yang menargetkan konsumen yang sedang bepergian atau beraktivitas di luar rumah. Nah, biasanya iklan ini tuh memanfaatkan berbagai jenis media yang ditempatkan di ruang publik untuk menarik perhatian audiens yang sedang beraktivitas. Nah, contoh-contohnya ada billboard, iklan transportasi seperti bis, taksi, kereta, dan juga ada iklan di tempat umum. Nah, yang keempat ada iklan digital. Nah, iklan digital ini merupakan strategi pemasaran yang menggunakan internet dan perangkat digital untuk menyampaikan pesan promosi kepada konsumen. Jenis-jenis iklan digital yakni ada iklan display, ada iklan media sosial, nah yang biasanya muncul di platform-platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, atau platform digital lainnya. Ada juga iklan pencarian, ada iklan video, ada juga iklan email, dan juga pemasaran konten atau konten marketing. Sedangkan periklanan menurut tujuannya terbagi menjadi 6 macam, yakni yang pertama iklan informatif. Nah, iklan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang produk atau layanan baru, fitur atau manfaat. Yang kedua, ada iklan persuasif. Nah, iklan ini tuh bertujuan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk atau layanan tertentu adalah yang terbaik dan mendorong mereka untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga, ada iklan pengingat. Nah, biasanya iklan ini bertujuan untuk menjaga merek tetap diingat oleh konsumen dan meningkatkan mereka tentang kebutuhan akan produk atau layanan tersebut. Yang keempat ada iklan perbandingan. Iklan ini membandingkan produk atau layanan merek tertentu dengan produk atau layanan pesaing. Yang kelima ada iklan langsung. Nah, biasanya iklan ini tuh meminta konsumen untuk segera mengambil tindakan seperti menelpon, mengunjungi situs web, atau membeli produk. Nah, yang keenam ada iklan layanan masyarakat. Nah, iklan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang isu sosial atau mendorong perilaku positif. Dan terakhir ada iklan berdasarkan target audiens yang dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada periklanan untuk konsumen atau B2C. Nah, jenis iklan ini secara langsung menargetkan individu yang akan menggunakan atau mengonsumsi produk atau jasa tersebut. Iklan untuk konsumen ini berfokus pada bujukan terhadap konsumen perorangan untuk melakukan pembelian. Yang kedua ada periklanan antar perusahaan atau B2B. Nah, iklan ini tuh ditujukan kepada perusahaan atau organisasi lain yang berpotensi menjadi pelanggan. Iklan ini biasanya bertujuan untuk membangun hubungan bisnis dan mendorong penjualan kepada klien korporat. Yang ketiga, ada periklanan untuk pihak penyalur. Nah, untuk iklan ini dirancang untuk menarik perhatian para penjual retail atau distributor. Nah, iklan ini bertujuan untuk mendorong target agar lebih aktif dalam memasarkan dan menjual produk kepada konsumen akhir. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media periklanan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang media elektronik. Nah, di dalam media elektronik tersendiri itu di mana terdapat televisi, radio, dan lain sebagainya. Nah, media elektronik yang pertama itu ada televisi. Televisi merupakan salah satu media elektronik di mana di dalamnya terdapat audio visual dan berupa gambar. Kemudian televisi itu tersendiri biasanya dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Kemudian di dalam program TV itu tersendiri terdapat prime time, yang dimana prime time itu merupakan salah satu waktu keemasan di mana semua masyarakat itu dapat memperoleh iklan yang sangat beragam dan menarik. Kemudian yang kedua itu ada
radio. Radio merupakan salah satu media elektronik di mana orang-orang itu dapat memperoleh pesan bersuara, pesan yang sangat terbatas. Kemudian kekurangannya yaitu masyarakat tidak dapat memutar ulang informasi yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian yang kedua yaitu ada media cetak. Media cetak tersendiri itu terdapat beberapa contoh seperti banner, kemudian ada poster, terus ada majalah, koran, dan lain sebagainya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang majalah. Nah, majalah ini dapat diperoleh oleh masyarakat luas di toko-toko terdekat. Namun, di dalam majalah itu tersendiri biasa memiliki kekurangan. Yang pertama itu karena harganya sangat tinggi, kemudian yang kedua karena jumlah halamannya sangat banyak jadi orang-orang malas membaca. Kemudian yang kedua itu ada koran. Nah, koran di sini biasanya mudah untuk didapatkan. Nah, di dalam koran tersebut memiliki kelebihan. Yang pertama itu karena harganya pas di kantong, kemudian dapat diperoleh. Kemudian yang ketiga itu biasanya jumlah kata-katanya itu sangat sederhana. Kemudian di dalam koran itu tersendiri memiliki kekurangan karena proses produksinya itu dan biayanya itu sangat mahal dan tinggi. Kemudian yang ketiga itu ada media luar ruang atau outdoor. Nah, di dalam media luar ruangan ini biasanya itu dapat dijangkau oleh pejalan kaki, pedagang, dan lain sebagainya. Namun kekurangannya yaitu biasanya karena cuaca buruk. Kemudian yang keempat itu ada media interaktif. Media interaktif itu salah satu pengembangan komunikasi dan teknologi seperti internet. Nah, di dalam internet tersendiri itu kita dapat berkomunikasi secara jarak jauh kepada orang. Kemudian yang ketiga itu ada media alternatif. Nah, di dalam media alternatif itu sendiri kita dapat memberikan wawasan tentang berbagai iklan media alternatif dan di mana mereka dapat menggunakan untuk mencapai tujuan pemasaran mereka sehingga dapat mencapai sebuah pemikiran yang inovatif dan sangat kreatif. Sekarang kita akan membahas topik bagaimana periklanan bisa mempengaruhi penjualan. Ada 8 aspek utama yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran merek. Di sini iklan itu bisa membantu konsumen mengenal dan mengingat suatu merek. Dan semakin sering mereka melihat iklan itu, maka semakin besar kemungkinan mereka akan mempertimbangkan merek tersebut saat berbelanja. Contohnya ketika kita sering melihat iklan Indomie di TV atau media sosial, kita jadi lebih ingat dengan merek mie instan ini. Terus yang kedua ada memperluas pasar. Melalui iklan, produk dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen. Ini membantu perusahaan untuk menemukan pelanggan baru dan meningkatkan penjualan mereka. Misalnya kayak Gojek atau Grab yang awalnya kan hanya dikenal di Jakarta, tapi dengan iklan di berbagai media, sekarang mereka dikenal di banyak kota di Indonesia. Terus yang ketiga itu menyampaikan informasi. Iklan memberikan informasi penting tentang produk, seperti keunggulan, harga, atau promosi khusus. Informasi ini membantu konsumen membuat keputusan pembelian yang lebih baik. Terus yang keempat ada membantu hubungan emosional. Iklan yang efektif itu tidak hanya mempromosikan produk, tapi juga menciptakan koneksi emosional dengan konsumennya. Ini dapat membangun loyalitas merek dan mendorong pembelian berulang. Contohnya itu seperti iklan teh botol sosro, kan iklannya sering menampilkan kebersamaan dengan keluarga dan membuat kita merasa produk ini dekat dengan kehidupan sehari-hari. Terus yang kelima ada mendorong pembelian. Iklan itu dibuat untuk membuat orang ingin membeli suatu produk. Dengan pesan yang tepat, iklan bisa mengubah orang dari hanya tertarik menjadi benar-benar ingin membeli produk tersebut. Terus yang keenam ada menciptakan kebutuhan. Iklan yang bagus itu bisa membuat orang merasa membutuhkan suatu produk. Hal ini dilakukan dengan menunjukkan bagaimana produk tersebut dapat membantu atau bahkan membuat hidup lebih baik. Terus yang ketujuh ada meningkatkan konsumen. Iklan juga penting untuk membuat orang terus mengingat merek produk tersebut. Jika orang sering melihat iklan itu, mereka mungkin ingat dan memilih merek itu saat berbelanja. Contoh merek ikan pasta gigi yang sering muncul di TV dan membuat kita lebih mungkin memilih merek yang sering diiklan itu saat berbelanja di supermarket. Terus yang terakhir ada nomor 8, membedakan produk. Lewat iklan perusahaan bisa menunjukkan apa yang membuat produk mereka bisa berbeda dari yang lain. Ini dapat membantu orang mengerti mengapa produk itu lebih baik. Contohnya kayak iklan mobil terbaru, yang sekarang tekanan sistem keamanan itu lebih canggih. Dari situlah kita bisa membedakan mobil ini dengan mobil-mobil lainnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.